Perampok itu dengan sengaja memperlihatkan wajahnya saat melakukan perampokan. Ia juga melepaskan semua pegawai toko dan menyuruh mereka melapor ke polisi. Di dalam toko terdapat banyak uang tunai, tetapi pria itu tidak mengambil satu pun. Sebaliknya, ia memasukkan sejumlah uang ke depan Sandera. Setelah polisi tiba, pria itu menolak untuk bernegosiasi. Ia bahkan meniru suara petugas dan menyuruh polisi mengganti orang lain. Komandan polisi berencana untuk bernegosiasi langsung, tetapi pria itu langsung menghentikannya. Sebelum komandan bisa melanjutkan, perampok membawa Sandera ke atap gedung. Karena tidak ada pilihan lain, polisi meminta bantuan seorang ahli negosiasi. Ketika ahli tersebut tiba di atap, ia menyadari bahwa perampok itu bukan orang sembarangan. Sepanjang waktu, perampok berdiri sangat dekat dengan Sandera dan dinding, sehingga para penembak jitu dari kejauhan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Kemudian, perampok dengan sengaja membuat ahli tersebut berdiri di depannya, sehingga menghalangi pandangan polisi. Ketika ahli itu bertanya apa yang diinginkan perampok mengatakan bahwa ia ingin bermain sebuah permainan. Begitu selesai berbicara, ia langsung menembakkan pistol dan menembak Sandera. Polisi segera bersiap untuk bertindak, tetapi ahli itu tiba-tiba menyadari bahwa perampok memegang pemicu bom. Perampok telah menempatkan banyak bom di atap. Ia mengatakan bahwa semua orang akan mati jika ia menekan tombol tersebut. Ahli itu mencurigai bahwa bom-bom tersebut palsu. Ia ingin mengambil risiko dan menguji perampok, tetapi komandan polisi segera menghentikannya dan memerintahkan ahli itu untuk tidak bertindak sendiri. Saat ahli tersebut merasa tak berdaya, perampok memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri melalui saluran ventilasi. Barulah semua orang menyadari bahwa darah pada Sandera hanyalah cat. Uang tunai yang diberikan perampok bertujuan agar Sandera mau bekerja sama dan berakting. Bahkan bom-bom di atap hanyalah kotak biskuit biasa. Perampok itu benar-benar telah memperdaya seluruh polisi. Saat itu, perampok sudah mencapai sebuah kamar mandi. Ia mengeluarkan pakaian yang telah ia siapkan sebelumnya dan menyamar sebagai anggota pasukan khusus. Ia dengan sengaja mendekati polisi hingga seorang petugas merasa ada yang tidak beres. Perampok itu langsung menyerang tanpa ragu dan membuat petugas tersebut pingsan. Setelah petugas itu sadar, ia segera melapor kepada komandan. Ketika mereka mengetahui bahwa perampok telah menyamar sebagai anggota pasukan khusus, mereka langsung melakukan pencarian. Namun, mereka tidak tahu bahwa perampok telah kembali mengganti penyamarannya dan meninggalkan lokasi sebagai seorang polisi biasa. Ahli yang berpengalaman itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pergi sendirian ke sekitar gedung dan mulai mengamati. Tanpa diduga, ia melihat sebuah taksi yang sedang menunggu di dekat sana. Ia kemudian menyamar sebagai sopir taksi. Benar saja, tidak lama kemudian perampok itu naik ke dalam mobil. Tak lama setelah mobil mulai berjalan, perampok juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika ia melihat bahwa sopirnya adalah ahli yang sama, ia kembali mengusulkan untuk bermain sebuah permainan. Ia mengatakan bahwa jika ahli tersebut bisa mengemudikan mobil dengan selamat ke kantor polisi, maka ahli itu akan menang. Setelah itu, perampok mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke para pejalan kaki di luar. Ia menarik pelatuk dan menembak sebuah kotak kardus yang dibawa oleh seorang pejalan kaki. Adegan ini mengejutkan sang ahli. Perampok terus menembakkan senjatanya, membuat semakin banyak pejalan kaki ketakutan. Pada akhirnya, demi keselamatan masyarakat, ahli itu bahkan menutup matanya dan bersiap untuk menembak lagi. Ahli itu tidak punya pilihan selain menginjak rem dan menghentikan mobil. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa perampok itu telah menghilang.